Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, kesempatan kali ini, kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan bulan yang penuh ampunan ini, yaitu bulan Ramadan, segala aktivitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu diwajibkan kita untuk puasa sebulan penuh, melaksanakannya tanpa harus kita mengeluh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, iman dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah orang yang puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ikhlas, agar senantiasa mendapatkan janji Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita beramal soleh, baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang harus perbanyak di bulan Ramadan, salah satunya adalah perbanyak kita membaca Al-Quran. Subhanallah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Al-Quran menjadikan kita untuk kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebagai obat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam Al-Quran juga, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatu fi arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang diridupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridupkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka tujuan Ramadan, kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, supaya kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini adalah tidak seharusnya dalam bulan Ramadan kita bertakwa kepada Allah, tapi di luar Ramadan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi akan larangannya. Maka bulan Ramadan ini adalah melatih diri kita, melatih dari apa hawa nafsu diri kita yang selalu dalam ada diri kita. Dalam Ramadan ini kita kurangkan, kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang pertama yaitu perbanyaklah kita membaca Al-Quran.
Para siswa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak mengajak kepada kalian semua, mari Ramadan ini dalam satu bulan ada 30 hari, 10 hari adalah bulan ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah bulan ampunan Allah, dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Semoga kita mendapatkan itu semua, ampunan-ampunan yang Allah janjikan kepada kita semua. Yang nomor kedua, apa yang disebut dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aktivitas orang-orang yang bertakwa adalah salah satunya adalah mendirikan sholat, menjalankan sholat. Menjalankan sholat ini, sholat yang fardu, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Maka dalam sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar kewajiban kita harus lakukan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud. Perbanyaklah di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah qiyamul Ramadan, karena itu semua dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang siapa yang mendirikan malam harinya Ramadan dengan sholat tahajud, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan yang ketiga, perbanyaklah kita infak kepada, memberikan harta, sebagian harta kita, rezeki kita kepada orang lain, karena apapun yang kita miliki pasti ada hak orang lain. Kita infakkan, kita sedekahkan rezeki kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 amalan inilah yang harus kita laksanakan. Pertama, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan yang harus diperbanyak kepada kita di bulan Ramadan ini adalah berinfak, sedekah jariyah kepada orang-orang yang memerlukan. Para siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sekali lagi mengajak kepada kalian, kita di bulan Ramadan ini semoga senantiasa kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bulan yang diampuni segala dosa kita, terutama kedua orang tua kita, dan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti setelah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini dan kita bertemu, bermuajahah, bertatap muka dengan guru, dengan kalian semua. Dan mudah-mudahan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu nanti di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.